Suatu sore, sebuah kerumunan besar berkumpul di alun-alun Kar. Suasana mencekam. Asap berwarna ungu membubung tinggi dari sebuah kuali perak besar. Di tengah asap itu, berdiri seorang pria dengan jubah hitam bersulam benang emas yang berkilauan. Ia mengenakan topeng perak setengah wajah dan memegang tongkat yang ujungnya tampak selalu membara. Ia menamakan dirinya Master Zorob, sang pemanggil ruh. Master Zorob mengangkat tangannya ke langit, dan seketika itu juga, guntur buatan meledak di udara, hasil dari bubuk mesiu tersembunyi. Rakyat bersujud ketakutan. "Wahai penduduk Baghdad yang malang," seru Zorob dengan suara yang bergema. "Kalian bekerja memeras keringat hanya untuk sekeping dirham, padahal alam semesta menyimpan kekayaan tak terbatas. Aku adalah utusan dari kegelapan yang membawa cahaya. Lihatlah tangan kosongku." Ia merogoh udara kosong, dan dengan gerakan secepat kilat, ia menarik sebuah batangan emas berkilauan dari balik asap. "Siapapun yang memberikan koin peraknya kepadaku hari ini, akan aku masukkan ke dalam kuali keabadian ini, dan besok koin itu akan beranak menjadi emas murni." Orang-orang, yang tergiur oleh keserakahan dan rasa takjub, mulai melemparkan kantong-kantong uang mereka ke arah Zorob. Mereka percaya bahwa ini adalah mukjizat, sebuah karamah yang melampaui akal. Di sudut alun-alun, Abu Nawas berdiri bersandar pada sebuah pohon kurma sambil mengunyah sebutir buah zaitun. Matanya yang tajam tidak tertipu oleh asap ungu itu. Ia melihat ada seorang asisten Zorob yang bersembunyi di balik tirai panggung, menarik tali-tali halus dan meniupkan pipa-pipa asap. Gumam Abu Nawas. Mukjizat yang butuh banyak tali dan pipa biasanya adalah mukjizat yang sangat haus akan uang orang lain. Abu Nawas melangkah maju, membelah kerumunan. Ia tidak membawa pedang atau tongkat sihir, melainkan hanya membawa sebuah kantong kecil berisi biji-biji kacang yang sudah kering. "Wahai Master Zorob yang hebat," teriak Abu Nawas dengan nada yang sangat kagum, namun palsu. "Aku telah melihat kau mengubah asap menjadi emas. Tapi, apakah kau bisa melakukan mukjizat yang paling sulit, yang hanya bisa dilakukan oleh penyihir tingkat tinggi?" Zorob menoleh, matanya berkilat di balik topeng perak. "Sebutkan, hai lelaki lusuh, tidak ada yang mustahil bagi kekuatanku." "Ini adalah biji keadilan," kata Abu Nawas sambil mengangkat kacangnya. "Jika kau benar-benar memiliki kekuatan suci, masukkan biji-biji ini ke dalam kualimu. Jika kau adalah orang yang jujur, maka biji ini akan tumbuh menjadi pohon emas dalam sekejap. Tapi ingatlah, jika di dalam hatimu ada setetes saja niat menipu, maka biji ini akan meledak dan mengubah seluruh emas yang telah kau kumpulkan menjadi kotoran unta. Bagaimana? Apakah kau berani menjamin kesucian hatimu di depan kualimu sendiri?" Master Zorob tertegun. Ia tahu kualinya hanyalah tempat persembunyian asistennya yang akan menukar barang dengan tangan cepat. Namun, ia tidak tahu apa yang ada di dalam kantong Abu Nawas. Bagaimana jika itu benar-benar bahan kimia yang bisa meledak jika terkena panas kualinya? Zorob mulai berkeringat. Ia melihat rakyat mulai menatapnya dengan penuh harap dan keraguan. "Kenapa diam, Master?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Bukankah hatimu murni? Bukankah kau utusan dari alam cahaya? Masukkan saja biji ini, dan biarkan rakyat melihat pohon emas tumbuh dari kejujuranmu." Zorob tertawa dipaksakan. "Hahaha, Abu Nawas, kau tidak layak menguji kekuatanku dengan biji remeh seperti itu. Kembalilah besok saat bulan purnama, maka aku akan menunjukkan pohon itu." Zorob segera menutup pertunjukannya dan masuk ke dalam kemahnya dengan terburu-buru, membawa lari kantong-kantong uang rakyat yang sudah ia kumpulkan. Rakyat mulai berbisik-bisik, kenapa dia takut pada biji kacang Abu Nawas? Malam itu, di dalam kemahnya yang mewah, Master Zorob mondar-mandir dengan wajah geram. Ia tahu bahwa Abu Nawas bukan orang sembarangan. Jika ia membiarkan keraguan rakyat berkembang, bisnis tipu-tipunya akan hancur. Maka, ia menyusun rencana yang lebih berani, menyeret otoritas tertinggi, Khalifah Harun al-Rashid, ke dalam permainannya. Keesokan harinya, Zorob mengirim pesan ke istana, mengklaim bahwa ia mendapatkan wahyu tentang sebuah ancaman besar yang akan menimpa Baghdad, dan hanya roh leluhur yang bisa memberikan petunjuk melalui perantara dirinya. Khalifah Harun al-Rashid yang selalu tertarik pada hal-hal aneh, mengizinkan Zorob melakukan pertunjukan di aula besar istana. Abu Nawas pun dipanggil secara khusus untuk menyaksikan kebenaran tersebut. Di tengah aula, Zorob meletakkan sebuah guci kuno besar yang terbuat dari perunggu.
Ia membakar kemenyan yang baunya sangat tajam hingga menyelimuti ruangan. "Wahai Amirul Mukminin," ucap Zorob dengan hikmat, "guci ini adalah bejana tempat bersemayamnya roh penjaga kota. Siapapun yang memiliki dosa tersembunyi atau niat jahat kepada kerajaan, maka roh di dalam guci ini akan membisikkan namanya dengan suara yang menggelegar dari alam gaib." Khalifah tampak terpukau. "Benarkah? Coba tunjukkan kekuatan itu." Zorob mulai merapalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Tiba-tiba, sebuah suara berat dan bergema muncul dari dalam guci tersebut tanpa ada orang di sekitarnya. "Dengar, dengar. Ada pengkhianat di ruangan ini. Seseorang yang menentang utusan kegelapan. Seseorang berinisial A. N." Seluruh pengawal istana menoleh ke arah Abu Nawas. Suara itu terdengar sangat nyata, seolah-olah guci perunggu itu memang memiliki nyawa. "Abu Nawas," panggil Khalifah dengan nada curiga. "Bagaimana kau menjelaskan ini? Apakah roh itu benar-benar menyebut namamu sebagai penghalang berkah bagi kota ini?" Abu Nawas tidak tampak takut sedikit pun. Ia justru mendekati guci itu dengan wajah penuh kekaguman yang dibuat-buat. "Wahai roh yang sakti di dalam guci," kata Abu Nawas, "jika kau memang tahu segalanya, tentu kau tahu apa yang aku bawa di dalam kantong kecil ini." Abu Nawas mengeluarkan sebuah kantong berisi bubuk merah yang sangat halus. "Ini adalah bubuk kejujuran dari negeri terjauh," ujar Abu Nawas kepada Khalifah. "Jika aku menaburkan sedikit saja bubuk ini ke udara di sekitar guci, maka roh itu akan bersin dengan sangat keras jika ia berbohong. Namun, jika ia jujur, ia akan mengeluarkan aroma bunga mawar." Tanpa menunggu persetujuan Zorob yang sudah mulai pucat, Abu Nawas melemparkan segenggam besar bubuk tersebut bukan ke arah guci, melainkan ke arah celah ventilasi di dinding belakang yang tertutup tirai tebal, tepat di belakang posisi guci berada. Beberapa detik kemudian, suasana mistis itu hancur berantakan. "Tolong! Mataku perih!" Suara itu bukan lagi berat dan berwibawa, melainkan suara seorang pria muda yang tersedak dan menangis. Tirai di belakang dinding tersingkap, dan seorang asisten Zorob jatuh terguling dari sebuah celah sempit sambil memegang hidungnya yang merah. Ternyata, ada sebuah pipa panjang yang menghubungkan celah dinding itu tepat ke dasar guci perunggu, menciptakan efek suara bergema. Bubuk kejujuran. Abu Nawas sebenarnya hanyalah bubuk lada super pedas yang dicampur dengan serbuk cabai kering. Khalifah Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perutnya, sementara Master Zorob jatuh berlutut, gemetar ketakutan. "Tuanku," kata Abu Nawas sambil tersenyum tenang. "Roh yang bisa bicara biasanya punya paru-paru dan tenggorokan. Dan paru-paru manapun tidak akan tahan dengan serangan lada Baghdad yang terkenal pedas ini." Keajaiban Master Zorob bukan berasal dari langit, melainkan dari pipa tembaga dan asisten yang malang ini. Mukjizat sejati tidak butuh pipa untuk bicara, dan kebenaran tidak butuh asap kemenyan untuk meyakinkan hati manusia. Khalifah sangat terhibur namun juga marah karena merasa dipermainkan. "Seret asisten itu ke penjara. Dan untukmu, Zorob, karena kau telah menghiburku dengan trikmu yang cerdas meski penuh dusta, aku memberimu waktu 3 hari untuk membuktikan satu mukjizat yang tidak bisa Abu Nawas bongkar. Jika gagal, kau akan aku usir dengan cara yang tidak terhormat." Zorob bersujud. Otaknya langsung bekerja 2 kali lebih cepat. Ia menyadari trik fisika sudah tidak mempan terhadap Abu Nawas. Kali ini, ia harus menggunakan obat-obatan dan halusinasi. 3 hari yang diberikan Khalifah hampir habis. Master Zorob tidak terlihat di pasar maupun di kedai-kedai kopi Baghdad. Rupanya, ia mengurung diri di sebuah laboratorium tua di pinggiran kota, mencampur berbagai cairan kimia, lemak hewan, dan bubuk bebatuan yang ia dapatkan dari pedagang asing. Ia tahu bahwa trik mekanik, seperti pipa suara, mudah dibongkar. Kali ini, ia akan menggunakan ilmu kimia untuk menciptakan ilusi yang mempertaruhkan nyawa. Malam terakhir sebelum tenggat waktu, pengumuman disebarkan. Master Zorob akan melakukan tarian di tengah api neraka di pelataran istana. Malam itu, pelataran istana diterangi oleh ratusan obor. Di tengah-tengah area, sebuah parit dangkal sepanjang 10 langkah telah diisi dengan kayu-kayu keras yang sudah dibakar sejak sore. Hasilnya adalah hamparan bara api yang merah membara, mengeluarkan panas yang begitu menyengat hingga para pengawal harus mundur beberapa langkah. Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah serius. Di sampingnya, Abu Nawas duduk santai sambil mengupas kacang, seolah-olah ia sedang menunggu pertunjukan sirkus biasa.
Master Zorob muncul dengan jubah merah menyala. Kali ini ia tidak memakai topeng, ingin menunjukkan wajahnya yang tampak, suci, dan penuh konsentrasi. "Wahai Amirul Mukminin," seru Zorob dengan suara berat, "Abu Nawas menganggap kekuatanku adalah tipuan pipa dan debu. Maka malam ini, biarlah api yang menghakimi. Aku akan berjalan di atas bara ini, menari di atas panasnya, dan jika sehelai rambut pun di tubuhku terbakar, maka aku rela dihukum mati. Namun, jika aku selamat, itu adalah bukti bahwa aku adalah kekasih langit." Zorob mulai melangkah. Penonton menahan napas. Dengan kaki telanjang, ia menapakkan kakinya di atas bara merah yang menyala. Penonton menjerit kecil, mengharapkan suara daging terbakar, namun yang terdengar hanyalah langkah kaki yang mantap. Zorob tidak hanya berjalan, ia berhenti di tengah-tengah parit api, mengangkat tangannya, dan berputar perlahan. Jubahnya menyentuh bara, namun tidak terbakar. Wajahnya tetap tenang, tidak ada raut kesakitan. Setelah mencapai ujung parit, ia berbalik dan tersenyum angkuh ke arah Abu Nawas. "Bagaimana, Abu Nawas?" tantang Khalifah. "Aku merasakannya sendiri. Panas api itu nyata. Tidak ada pipa di bawah sana. Tidak ada tali di atas sana. Apakah kau masih ingin menyebutnya tipuan?" Abu Nawas bangkit dari duduknya. Ia berjalan mendekati parit api itu, merasakan hawa panasnya, lalu mengangguk-angguk. "Luar biasa, Master Zorob," puji Abu Nawas. "Tapi tuanku, api ini sebenarnya tidak panas bagi orang yang memiliki ketenangan hati yang cair. Bahkan, hamba rasa, seekor ayam goreng pun bisa tetap dingin di tengah api ini jika ia telah diberkati." Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah botol berisi cairan putih kental yang ia sebut sebagai santan keajaiban. Ia juga membawa seekor ayam yang sudah disembelih namun masih berbulu. "Tuanku Khalifah, sebelum Master Zorob mengklaim dirinya sebagai nabi baru, izinkan hamba menguji apakah api ini yang suci, ataukah kulit Master Zorob yang sudah dimasak terlebih dahulu. Master Zorob, bersediakah kau membasuh kakimu dengan air murni ini sebelum berjalan sekali lagi? Jika kau benar-benar suci, air ini tidak akan mengurangi kesucianmu." Zorob tampak ragu. "Aku sudah melewati ujian api. Kenapa aku harus membasuh kaki?" "Karena," jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik, "hamba melihat kulitmu tampak berkilau aneh, seperti ada lapisan lemak transparan. Apakah itu keringat suci, ataukah campuran tawas, alum, cuka, dan putih telur yang biasa digunakan para pandai besi untuk menahan panas?" Abu Nawas tidak menunggu jawaban. Ia tiba-tiba melemparkan segenggam bubuk belerang ke arah kaki Zorob yang masih berdiri di dekat bara. Seketika, asap hijau yang sangat bau meledak dari kaki Zorob. Zat kimia yang melapisi kulit kaki Zorob bereaksi dengan belerang tersebut. Zorob panik dan secara refleks melompat menjauh. Namun karena ia melompat ke arah bara yang belum ia siapkan dengan lapisan pelindung yang tebal, ia berteriak kesakitan. "Pana aas! Kakiku terbakar!" Zorob berlari tunggang langgang menuju kolam air di sudut pelataran istana. Abu Nawas menjelaskan kepada Khalifah yang kebingungan. "Tuanku, tidak ada sihir di sini. Master Zorob menggunakan ramuan kuno para alkemis. Ia melumuri tubuh dan pakaiannya dengan campuran tawas dan putih telur yang dikeringkan berlapis-lapis. Lapisan itu menciptakan penghalang sementara terhadap panas api. Namun, jika lapisan itu terkena zat tertentu atau dibiarkan terlalu lama di api yang lebih panas, ia akan hancur. Ia tidak berjalan dengan kekuatan iman, melainkan dengan baju pelindung yang tidak terlihat. Jika ia benar-benar suci, ia tidak akan butuh ramuan itu, dan ia tidak akan takut pada bubuk belerang hamba." Khalifah Harun al-Rashid mendengus marah. "Lagi-lagi kau menipuku dengan pengetahuan kimia. Zorob, aku hampir saja percaya kau bisa menembus neraka." Zorob yang kakinya melepuh dan jubahnya compang-camping bersujud memohon ampun. "Ampun tuanku, hamba hanya ingin menunjukkan betapa hebatnya ilmu pengetahuan." "Ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menipu adalah kejahatan," potong Khalifah. "Abu Nawas, apa hukuman yang pantas untuknya?" Abu Nawas mengelus janggutnya. "Hamba rasa, dia harus menjadi tukang masak di dapur istana selama 1 bulan tanpa boleh menggunakan sarung tangan. Biarlah dia belajar cara berteman dengan api yang sesungguhnya." 1 bulan berlalu. Master Zorob telah menyelesaikan hukumannya sebagai juru masak dapur istana. Namun, alih-alih bertobat, ia justru belajar rahasia baru dari seorang tawanan tua di sel gelap istana,
seorang lelaki yang dikenal sebagai penyihir sunyi. Dari tawanan itu, Zorob belajar bahwa mata manusia mudah dikelabui, bukan dengan alat atau bahan kimia, melainkan dengan kekuatan saran dan wangi-wangian yang menyerang syaraf pikiran. Kini, Zorob muncul kembali di tepi sungai Tigris saat senja, ketika cahaya matahari yang jingga membuat segalanya tampak puitis dan tidak nyata. Kerumunan orang kembali berkumpul. Kali ini, Zorob tidak membawa kuali atau jubah merah. Ia mengenakan pakaian putih polos dan membakar sejenis kayu gaharu yang aromanya sangat manis, namun membuat siapapun yang menghirupnya merasa sedikit melayang dan tenang. Zorob mulai melantunkan sebuah lagu tanpa kata, sebuah irama yang monoton dan menghipnotis. "Wahai penduduk Baghdad," bisiknya, namun suaranya seolah terdengar tepat di telinga setiap orang. "Lihatlah ke tengah sungai Tigris. Di sana, di antara pantulan cahaya bulan, Tuhan telah mengirimkan jembatan intan bagi mereka yang hatinya tulus. Siapa yang berani melangkah di atasnya, ia akan sampai ke taman-taman yang penuh dengan buah-buahan surga." Perlahan tapi pasti, orang-orang mulai ternganga. "Aku melihatnya," teriak seorang saudagar. "Jembatan itu berkilauan. Sangat indah." Bahkan beberapa pengawal istana mulai melangkah mendekati air dengan mata kosong, seolah-olah mereka melihat sebuah jembatan megah yang membentang di atas sungai, padahal yang ada hanyalah air yang mengalir deras. Abu Nawas datang dengan menuntun keledainya. Ia melihat kerumunan itu seperti kumpulan manusia yang sedang berjalan dalam tidur. Ia menghirup udara dan segera menyadari ada yang aneh dengan bau gaharu itu. "Wangi ini," gumam Abu Nawas sambil menutup hidungnya dengan kain yang dibasahi cuka. "Ini adalah getah hasyis dicampur bunga kecubung yang dibakar." Zorob tidak menipu mata mereka. Dia meracuni pikiran mereka. Abu Nawas melihat seorang anak muda yang sudah satu kaki masuk ke dalam sungai yang dalam, hampir tenggelam karena mengira sedang menapak pada intan. Abu Nawas tidak berteriak, "Itu bohong," karena ia tahu orang yang terhipnotis tidak akan mendengar logika. Ia butuh sesuatu yang mengejutkan syaraf sensorik mereka. Abu Nawas berlari ke arah pedagang ikan terdekat dan mengambil 2 ember berisi air es dan jeroan ikan yang sangat amis. Ia kemudian berteriak dengan suara yang melengking tinggi, memecah irama nyanyian Zorob. "Awas! Naga air keluar dari jembatan itu!" Sambil berteriak, Abu Nawas menyiramkan air es dan jeroan ikan yang sangat bau itu ke wajah orang-orang yang berada di barisan paling depan. Seketika, dingin yang menusuk dan bau amis yang menyengat menghancurkan efek wangi-wangian Zorob. Orang-orang tersedak, tersentak, dan tiba-tiba terbangun. "Hah? Mana jembatannya?" teriak sang saudagar yang tadi hampir menceburkan diri. "Tadi aku melihat intan. Sekarang kenapa aku hanya melihat air berlumpur dan mencium bau ikan busuk?" Zorob terhenti. Wajahnya memerah karena amarah. Rencana hipnotis masalnya gagal karena bau amis ikan. "Abu Nawas, kau merusak penglihatan suci mereka dengan kotoranmu," teriak Zorob. Abu Nawas tertawa sambil mengelap tangannya yang terkena sisik ikan. "Zorob, jembatan intanmu itu tidak butuh hati yang tulus untuk dilihat. Dia hanya butuh hidung yang tersumbat asap biusmu. Jika jembatan itu benar-benar ada, mengapa keledaiku ini tidak mau melangkah ke sana? Binatang tidak punya nafsu akan intan, karena itulah mereka tidak bisa kau hipnotis. Hanya manusia yang serakah yang bisa kau tipu dengan bayangan emas. Kau tidak menciptakan mukjizat, kau hanya memanfaatkan lubang keserakahan di hati mereka untuk membuat mereka melihat apa yang ingin mereka lihat." Rakyat mulai sadar dan marah karena hampir saja tenggelam di sungai. Mereka mulai melempari Zorob dengan batu kecil. Namun, Zorob dengan licik berteriak, "Tunggu! Jika kalian tidak percaya padaku, besok aku akan membawa pohon kehidupan ke tengah alun-alun. Siapapun yang memetik buahnya akan sembuh dari segala penyakit. Jika pohon itu tidak muncul secara nyata dan bisa kalian raba, maka silakan gantung aku." Zorob melarikan diri ke dalam kegelapan. Kali ini, ia tidak akan menggunakan asap atau kimia. Ia akan menggunakan teknik cermin dan pantulan cahaya yang ia pelajari dari seorang arsitek gila untuk menciptakan benda padat yang tampak nyata namun tak bisa disentuh. Pagi itu, Baghdad seolah diselimuti oleh aura kemegahan yang tak biasa. Master Zorob telah membangun sebuah panggung bundar di tengah alun-alun yang dikelilingi oleh tirai-tirai sutra putih. Di tengah panggung itu, berdiri sesuatu yang sangat menakjubkan. Sebuah pohon setinggi manusia yang batangnya terbuat dari perak dan daun-daunnya berkilauan seperti kristal. Anehnya, pohon itu seolah-olah tembus pandang namun memancarkan cahaya pelangi saat terkena sinar matahari.
Rakyat terpesona. Mereka belum pernah melihat benda yang begitu indah dan suci. Master Zorob berdiri di samping pohon itu dengan wajah yang tampak sangat tenang dan bercahaya. Wahai penduduk Baghdad, inilah pohon salsabil dari langit. Ia tidak terbuat dari materi bumi, melainkan dari cahaya yang memadat. Barang siapa yang memiliki penyakit di tubuhnya, cukup letakkan tangan kalian di dekat pohon ini, maka cahaya penyembuh akan meresap ke dalam kulit kalian. Khalifah Harun al-Rashid mendekat. Beliau mencoba menyentuh salah satu dahan pohon itu. Anehnya, tangannya seolah tertahan oleh sesuatu yang sangat keras namun dingin, padahal di mata beliau, dahan itu hanyalah bayangan cahaya. Luar biasa. Benda ini ada, tapi mataku mengatakan ini hanyalah cahaya, seru Khalifah. Abu Nawas maju dengan tenang. Ia tidak membawa botol kimia atau air ikan kali ini. Di tangannya, ia hanya menggenggam sebutir batu kerikil hitam yang ia ambil dari pinggir jalan. Tuan Zorob, panggil Abu Nawas. Pohonmu ini sungguh indah. Kau bilang ia terbuat dari cahaya yang memadat dan tidak berasal dari bumi. Jika demikian, maka benda bumi yang kasar seperti kerikil ini pasti akan menembus pohon cahaya itu tanpa merusaknya, bukan? Zorob tersenyum licik. Tentu saja, Abu Nawas. Cahaya tidak bisa pecah oleh batu. Abu Nawas tidak melempar batunya ke arah pohon. Sebaliknya, ia berjalan memutar dan mencari sudut di mana sinar matahari jatuh paling kuat. Tiba-tiba, ia melemparkan segenggam debu hitam ke arah udara kosong di sekitar pohon tersebut. Seketika, pemandangan indah itu berubah. Debu hitam itu menempel pada sesuatu yang transparan. Ternyata, pohon, cahaya, itu hanyalah sebuah patung kaca bening yang sangat halus, barang langka dari negeri barat, yang diletakkan di tengah susunan cermin-cermin yang dipasang dengan sudut geometris yang presisi sehingga memantulkan cahaya matahari ke satu titik. Tuanku Khalifah, teriak Abu Nawas. Lihatlah, jika pohon ini adalah cahaya suci, mengapa ia kotor terkena debu? Master Zorob bukan membawa pohon dari surga. Ia hanya membawa kaca dari Venesia dan menggunakan ilmu optik para arsitek untuk menipu mata kita. Untuk membuktikannya secara telak, Abu Nawas melemparkan kerikilnya tepat ke arah batang cahaya tersebut. Prang! Suara kaca pecah yang memekakkan telinga bergema di seluruh alun-alun. Pohon surga, itu runtuh menjadi kepingan kaca tajam di atas panggung. Cahaya pelanginya hilang seketika. Master Zorob jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi melihat hartanya yang paling berharga, dan alat tipu muslihatnya hancur berkeping-keping. Sesuatu yang berasal dari langit tidak akan hancur oleh kerikil bumi. Zorob, ucap Abu Nawas tajam. Hanya kebohonganlah yang selalu rapuh saat berbenturan dengan kenyataan. Master Zorob, yang menyadari bahwa hukuman mati menantinya karena telah menipu Khalifah berkali-kali, tiba-tiba berdiri dan berteriak. Kalian boleh menghancurkan pohonku, tapi kalian tidak bisa menangkap ruhku. Lihatlah ke langit, aku akan kembali ke tempat asalku. Zorob melemparkan sebuah bom asap besar ke lantai. Asap hitam pekat menyelimuti panggung. Saat asap perlahan hilang, Master Zorob benar-benar telah lenyap. Tidak ada jejaknya di atas panggung. Rakyat mulai ketakutan lagi. Dia benar-benar menghilang. Dia terbang ke langit. Khalifah Harun al-Rashid panik. Abu Nawas. Dia hilang. Apakah kali ini dia benar-benar menggunakan sihir? Abu Nawas tidak melihat ke langit. Ia justru berlutut di panggung dan mengetuk-ngetuk lantai kayu panggung tersebut. Ia menemukan satu bagian yang suaranya berbeda. Tuanku, orang yang ingin pergi ke langit tidak butuh asap untuk menutupi jejaknya. Hanya orang yang ingin pergi ke bawah tanah yang butuh asap agar tidak terlihat saat ia membuka pintu rahasia. Abu Nawas menarik sebuah tuas tersembunyi, dan sebuah lubang jebakan terbuka. Di bawah sana, Master Zorob sedang merangkak di dalam sebuah terowongan sempit yang menuju ke saluran air kota. Ia tersangkut karena jubahnya yang terlalu panjang. Para pengawal segera menarik Zorob keluar dari lubang itu. Ia basah kuyup oleh air selokan dan gemetar kedinginan. Tidak ada lagi keagungan, tidak ada lagi cahaya pelangi. Dunia ini luas, tuanku, pungkas Abu Nawas kepada Khalifah. Ada banyak keajaiban yang bisa dijelaskan dengan akal, dan ada mukjizat yang hanya bisa diterima dengan iman. Namun, apapun yang diawali dengan asap dan cermin, biasanya akan berakhir di selokan. Zorob akhirnya dijebloskan ke penjara selamanya, dan Abu Nawas pulang dengan membawa sisa kerikil di kantongnya, sambil tersenyum melihat matahari Baghdad yang asli, cahaya yang tidak butuh cermin untuk bersinar.